Bincang bersama. Hai Smart Listeners, selamat datang dalam podcast Bincang Bersama. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama akan temani Anda. Kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh. Beliau adalah psikolog dan juga seorang Certified Brain Spotting Trainer and Consultant. Kalau mau tahu gimana perjalanannya, pasti harus ikuti episode ini ya Smart Listeners. Dan inilah Mbak Ine Indriani. Hai Mbak Ine. Halo Mbak Tasya, Yes, lagi. kita ketemu lagi. Tapi kali ini aku penasaran dengan sosok Mbak Ine yang sekarang. Ketika dulu kecil, gimana sih perjalanan hidupnya begitu kan ya? Ine kecil tuh kayak gimana sih? Kalau ini kecil, jadi kalau dulu kecil mungkin aku gimana ya? Sebenarnya tipikal yang dulu itu aku kalau waktu kecil kalau bisa dibilang agak difficult child. Oke. Jadi kayaknya mungkin aku merasa aku bukan anak yang easy, jadi sering nangis, tantrum. Dan kalau zaman dulu kan belum ada psikolog ya zaman, jadi nggak ketahuan tuh kayak gimana. Terus juga yang aku ingat dulu tuh aku tidak mudah membaca dan menulis ya. Jadi baru kelas 2 aku baru bisa. Sementara teman-temanku dari TK kayaknya, aku nggak tahu ya di sekolah waktu itu TK kayaknya agak akademik gitu, dan aku bingung cara baca tuh gimana. Gitu. Kok orang bisa ya T itu trauma misalnya. Buat aku tuh kayak sulit gitu, dan akhirnya itu cukup traumatikal ya buat aku, karena kan dipermalukan sama guru karena misalnya disuruh tuh dikte ini Budi gitu kan, terus aku nulisnya ya suka-suka aku nggak ngerti cara nulis ini Budi gitu ya. Terus udah gitu orang tua juga mungkin ya zaman dulu tipikalnya adalah yang penting sandang pangan papan lah ibaratnya gitu ya. Jadi nggak terlalu, bukan orang yang terlalu hangat juga gitu, dan tidak paham apa yang terjadi ya. Kalau ke tantrum ya pasti dimarahin. Tidak akhirnya kalau kita bilang let's say sebenarnya kalau aku di zaman sekarang gitu, aku mungkin kena verbal abuse avoidance juga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada trauma masa kecil gitu ya ada juga gitu loh. Karena tapi kadang gini, pengalaman traumatikalnya juga terjadi karena orang tuaku juga nggak paham bahwa itu caranya tuh begitu gitu. Terus kalau dilihat lagi nenekku, ya emang nenekku juga orangnya dingin gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Oke, didikan VOC begitu ya kalau kata orang sekarang ya. Iya, gitu. Cuman kalau ya ampun dulu tuh ya cukup challenging ya buat aku. Kalau aku lihat flashback ke belakang dan belajar tentang psikologis, developmental psychology gitu ya, waktu masih kecil ya lumayan ini juga ya challenging gitu. Tapi paling dekat kemana sih? Ibu, bapak atau saudara? Ke kakakku justru. Bedanya kita 10 tahun. Wow. Jadi maksudnya ya 10 tahun kan, karena udah waktu dia umur 10 tahun udah lebih bisa nurturing adiknya gitu. Jadi lebih dekat sama si kakakku gitu. Berarti Mbak Ine kecil dulu lebih look up tuh kakak ya? Kalau dibanding mama papa ya mama gitu. Kalau sama aku 3 bersaudara, perempuan, laki, terus aku. Nah kakakku yang cowok ini abusive juga gitu, physical abuse segala macem. Tapi ya kalau zaman dulu tuh kayak itu tuh biasa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu tuh udah viral ya. Gitu. Jadi ya udah gitulah. Gitu Mbak. Tapi dulu ada impian tersendiri nggak sih? Apa cita-cita? Kepikiran nggak sih pengen jadi psikolog? Akhirnya kepikiran waktu mulai sekitar SMP. Kayaknya lucu gitu jadi psikolog. Cuman dulu kan nggak ada media sosial, boro-boro media sosial. Kita kan nggak megang handphone aja, telepon aja kan gitu zaman aku dulu. Jadi terbatas lah tentang karir dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa aku memang dari SMP kelas 3 mungkin ya pengen jadi psikolog gitu. Sebelum memutuskan jadi psikolog, ada cita-cita tertentu waktu itu aku karena sering ke bank, jadi aku pengen jadi banker. Gitu. Menarik dari banker tiba-tiba ke psikolog. Iya. Aku mau gali dari sisi orang tua, walaupun didikannya VOC begitu kan ya, tapi kan kita tahu cara mendidik ini untuk di zaman kita mungkin ya milenial gitu kan, ini kan
cukup works ya untuk beberapa orang, walaupun akhirnya juga memunculkan trauma. Tapi adakah nilai-nilai dari orang tua yang Mbak Ine anut begitu sampai dengan saat ini? A positive value berarti ya. Yes. Positive value dari mereka ya, intinya kan alhamdulillahnya kan keluargaku keluar di selama ini kan gini, banyak banget yang broken ya. Alhamdulillahnya menurut aku adalah keluargaku kan utuh gitu. Itu menurut aku adalah sesuatu yang juga harus disyukuri gitu ya. Akhirnya ya aku juga value-nya adalah keluarga itu ya utuh gitu. Lalu kemudian juga respect tentang ke anak, ke orang tua gitu. Itu value yang aku pegang sih mengenai keluarga ya gitu. Terus value lainnya ya misalnya di dalam keluargaku itu tentang boundaries itu cukup inilah ya. Misalnya contoh gelas itu punya siapa, ini punya kamu, ini punya aku. Terus ini janji tuh harus ditepati, itu ngaruh banget gitu. Karena ketika aku nikah sama suamiku itu agak berbeda ternyata value-nya, yang menurut aku cukup kita perlu beradaptasi mana value dari keluarga aku yang bagus yang perlu kita terapkan, mana dari value keluarga dia yang juga kita terapkan, dan mana yang jangan kita terapkan gitu. Di antara dari dua belah pihak gitu. Menarik, ada boundaries di situ. Karena kadang-kadang keluarga ya udahlah semua punya siapa ya pakai aja gitu kan, kadang-kadang demikian betul, ya. Betul. Oke. Mbak ini di Jakarta kah lahir? Agak ke samping sedikit, namanya Bekasi. Oh, Bekasi ya. Berarti Bekasi mentok nih. Setengah Jakarta, jadi kalau tinggal jalan sedikit Jakarta tapi ya? tetap aja karena perbatasan jadi di Bekasi. Oke, berarti tumbuh di Bekasi. Betul. Dan Bekasi mungkin di zaman itu memang udah kota ya Mbak Ine ya? Iya, sekolahnya tetap Jakarta. Di Jakarta kan? Gitu. Jakarta coret lah ya. Jakarta coret ya. Oke. Ketika di SMA, memang SD mungkin struggle. SMP, SMA apakah hal itu jadi berbalik Mbak Ine? Karena kan menjadi seorang psikolog itu kan nggak mudah ya, ingatannya harus luar biasa, belum lagi ya demikian. SMP adalah terutama waktu awal-awal SMP kelas 1 itu adalah pengalaman yang menurut aku paling nyaman gitu, karena di situ ada situasi di mana nilai-nilai aku bagus, teman-temanku juga oke gitu ya, kayaknya happy banget gitu. Tapi kemudian kelas 2, kelas 3 ada kondisi waktu itu mamaku sakit, jadi itu sangat sangat challenging ya gitu. Kalau aku baca lagi ke buku trauma, memang itu cukup traumatikal karena waktu itu aku harus tinggal hanya berdua sama kakakku, sementara papaku dinas di luar kota, mamaku sakit juga harus sama papa gitu ya. Jadi kita jadi di rumah, kakakku yang cewek itu di luar kota karena kuliah, jadi kita hanya berdua, anak SMP, SMA berdua di rumah yang kayak gitu. Terus nilai jatuh lain sebagainya. Jadi SMA aku merasa salah memilih SMA gitu ya. Teman-temannya juga nggak cocok gitu, dan itu very traumatical, bullying dan lain sebagainya juga terjadi. Tapi itu ya akhirnya itu juga mungkin yang menjadi salah satu alasan aku pengen mendalami psikologi gitu ya. Karena kadang kan penderitaan itu kata Rumi ada sinar di balik penderitaan gitu ya. Jadi energi besar. Jadi energi besar. Jadi aku belajar jadi lebih empati kalau ada orang yang dibully atau mungkin tidak ada orang tuanya, karena waktu SMA juga kan mamaku juga masih sakit ya. Jadi kan itu juga cukup traumatikal karena yang aku pelajari juga sekarang di bawah usia 18 tahun ketika kita terlalu harus independen sebelum waktunya, lalu kemudian keluarga juga terpencar, itu kan cukup traumatikal gitu ya. Jadi di situ aku banyak ya cukup struggle, tapi kemudian jadi bekal untuk aku pengen belajar juga psikologi gitu. Oke, akhirnya memutuskan untuk kuliah di jurusan psikologi. Iya, betul. Gimana perjalanannya di psikologi? Kuliah jadi gini, waktu kuliah itu kan
belajar ya udah misalnya gini, abis SMA terus kita kan ini ya tes minat bakat misalnya gitu kan. Terus oh ya udah jurusannya ini, terus udah gitu kita nggak mikirin nanti karirnya kayak gimana. Ya nggak sih? Dan aku tuh dulu tuh nggak tahu kalau yang namanya psikologi tuh kayak begini gitu. Dan psikologi itu luas dari S1 terus habis itu ada penjurusan lagi gitu. Dan di situ aku agak sedikit kaget karena waktu itu ya psikologi ya pokoknya dengerin orang, taunya cuma gitu doang ya gitu. Terus taunya oh ada psikologi untuk pendidikan, psikologi untuk perusahaan, untuk HR, ada psikologi untuk kesehatan, terus ada psikologi klinis, ada juga yang klinis mengerucutkan diri untuk anak-anak ABK. Dan akhirnya kemudian aku masuk S2 itu cukup buat aku mikir aku harus pas mau masuk S2 harus yang mana gitu yang aku pilih gitu. Akhirnya kemudian waktu itu aku ngambil klinis dan kemudian di situ juga aku kayak masih ngerasa kok aku nggak masih kurang ya gitu. Di situ cukup terus cukup challenging juga kayak ngerasa pas belajar lagi aku tahu bahwa kayaknya aku apa benar bisa jadi psikolog gitu. Ternyata aku juga manusia dan ternyata bagasi luka batinnya juga banyak gitu. Dan ternyata psikolog yang baik itu bukan yang oh enggak aku baik-baik aja nggak ada masalah gitu. Itu mah psikolog denial. Dan akhirnya kalau ada psikolog yang bilang saya baik-baik aja nggak punya masalah, menurut saya dia bermasalah. Karena nggak mungkin, manusia penuh dengan pahala dan juga ada dosa, berarti dia juga pasti punya isu. Yang penting adalah kita juga harus proses diri kita juga gitu, karena kita juga pasti punya dan justru kita sebagai psikolog itu challenge-nya adalah kita perlu benar-benar kenal diri kita sesungguhnya, luka-luka batin kita, bahkan termasuk generasional kita gitu. Bukan yang bilang aku gitu, aku tahu segalanya tentang kamu, bukan. Justru yang paling penting adalah kita tahu tentang diri kita luka batinnya apa, rilis dulu sehingga kita bisa memahami orang lain dan sehingga kita bisa attune kepada klien-klien kita. Maksudnya apa attune? Kita menempatkan diri kita adalah, kalau di attunement itu kita adalah ekor komet, klien itu kepala komet, kita mengikuti dia, menerima dia apa adanya. Nah, kalau misalnya jadi psikolog I-nya terlalu gede gitu, inilah saya dan lain sebagainya, berarti dia tidak menempatkan dirinya untuk kliennya gitu, untuk kesembuhan. Dan menurut aku itu ternyata tidak mudah. Maksudnya dalam prosesnya tuh aku butuh proses banget untuk memahami itu gitu. Dan akhirnya aku cari akhirnya aku ngerasa S2 aja nggak cukup nih profesi. Dulu kan profesi sama S2 di saat aku itu digabung gitu loh Mbak Tasya, 2 tahun itu. Lalu kemudian aku merasa perlu cari psikoterapi yang cocok apa ya gitu. Dan akhirnya aku ketemulah dengan salah satunya si brain spotting ini. Dan alhamdulillahnya aku ketemu langsung sama penemunya, si David Grant. Dan ya antara rezeki tapi juga amanah gitu ya. Beliau meminta aku untuk menjadi leader of Brain Spotting Indonesia untuk perwakilan di Indonesia. Dan di situlah aku belajar banget bahwa menjadi psikolog, menjadi psikoterapis itu bukan tentang siapa saya nih, saya tahu tentang mental health bla bla bla, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menerima dan membantu klien. Dan untuk bisa menerima klien, kitanya juga harus sudah beres dulu, bukan jadinya gedean diri kitanya gitu. Jadi ya itu Mbak Tasya. Wow, challenge-nya. Tapi ini pencariannya luar biasa ya, bahkan sampai S2 itu momennya Mbak Ina untuk mencari itu. Setelah kayaknya aku merasa ini masih kurang. Akhirnya aku cari di luar Indo gitu. Di Indo aku merasa nggak dapet kasarnya nggak dapet gurunya gitu. Lalu coba cari keluar dan akhirnya aku nemu guru-guruku ya, senior brain spotting dan lain sebagainya. Dan mereka tuh termasuk David Grant, yang paling aku suka adalah rendah hati gitu. Jadi konsep I-nya sayanya gede, karena aku maaf nih yang ngelihat beberapa psikoterapis dan psikolog di Indonesia kadang gede I-nya gitu. Sementara sebenarnya menjadi psikolog itu kitanya tuh bukannya nggak pede, tapi kita menempatkan orang lain di depan sehingga kita bisa membantu dia apa yang bisa
aku bantu dan memahami dia, bukan kitanya yang sotoy gitu tentang dia, dan itu ternyata butuh kitanya kesehatan mentalnya baik dulu gitu. Iya, karena gimana mau ngebantu kalau misalnya kitanya aja Bermasalah. bermasalah. Berarti belum ada sebelum selesai begitu kan ya. Betul. Tapi melihat lagi Mbak Ina, masa muda Mbak Ina begitu kan ya, tadi juga banyaklah ada abusement, belum lagi juga sempat dibully. Kan ini ada trauma tentu saja. Betul. Ngebuka layarnya kan akan lumayan nih kan, apalagi sudah berlalu dan itu sudah kayak pasti saat itu kayak udahlah lupain aja lah ya, begitu kan ya. Gimana akhirnya bisa release itu semua dan be who you are right now? Proses proses, dan kadang challenge-nya ketika menurut aku psikoterapis, brain spotter kalau kita sebutnya, atau psikolog yang berkaitan dengan klinis ketemu orang lain, itu challenge-nya adalah memang kitanya harus bersih dulu menurut aku ya. Akhirnya itu tuh nggak beda kayak dokter gitu ya misalnya, atau apa, udah nggak pakai hati, nggak pakai diri kita gitu. Jadi kitanya sendiri, akhirnya aku perlu benar-benar ada ritual juga sebenarnya yang dilakukan. Misalnya ya ketika aku berproses sendiri itu, kayaknya hampir tiap hari aku juga melakukan sesuatu sendiri. Lalu ketika aku butuh bantuan, aku tidak menolak untuk minta tolong bantuan gitu. Bukan tidak menolak, tetap aku aktif mencari bantuan ketika aku membutuhkan bantuan. Oke, bukan merasa ketika aku kan psikolog gitu, aku nggak butuh psikolog lain gitu kan. Enggak, kadang kalau butuh jeda ya aku jeda dulu gitu, karena aku butuh supaya bisa ngebantu klien-klien atau pasienku gitu. Jadi ya kadang itu challenge-nya menurut aku. Menurut aku ini profesi yang sulit karena menangani sesuatu yang nggak kelihatan begitu kan ya. Oke, dokter bisa kelihatan penyakitnya kanker, kelihatan kan wujud kanker itu seperti apa begitu kan ya. Oke, profesi-profesi lain bisa terlihat. Ini kan psikolog menangani manusia. Banyak juga kita tahu bahwa penelitian-penelitian psikologi yang akhirnya berujung pada trauma atau kegagalan, dan itu dampaknya nggak untuk psikolognya tapi untuk orang lain begitu kan ya. Apa prinsip-prinsip yang Mbak Ina pegang begitu ya sebagai seorang psikolog dan juga leader bahkan trainer untuk Brain Spotting Indonesia? Prinsip yang aku gunakan dalam menerapkan sebagai psikologis gitu ya. Pertama adalah tidak merasa yang paling the best, tidak merasa puas dengan ilmu yang ada, karena dengan aku seperti itu maka aku akan terus belajar dan aku berusaha untuk tidak sok tahu juga. Jadi aku ketika ketemu klien, aku bisa memahami dia dan banyak dapat informasi tentang dia sehingga aku bisa bantu. Karena kalau misalnya aku sok tahu gitu ya Mbak, aku udah biasa nanganin trauma, ini akhirnya trauma itu kan luas penyebabnya. Akhirnya karena merasa paling tahu dan tidak rendah hati, akhirnya aku tidak mendapatkan informasi yang banyak tentang dia dan akhirnya tidak terlalu bisa membantu. Itu satu. Yang kedua adalah attunement. Itu juga menjadi prinsipku ketika aku belajar mengenai attunement. Relational attunement itu penting. Relational attunement tidak sekedar hanya empati, tetapi lebih dari itu. Aku menunggu dia. Misalnya gini, kalau ada klien, kita nggak nge-push dia kalau misalnya dia dia belum siap. Kalau misalnya totonya sekarang kan lagi banyak mengenai NPD ya, dan aku ngelihatnya orang banyak yang dia NPD bla 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 gitu. Nah aku ngerasa yang paling penting adalah menerima, karena di balik NPD itu kan sebenarnya ada luka. Artinya adalah kita menerima klien apa adanya. Dan juga tidak judging gitu. Ini begini tidak so tahu, dan slow down, harus pelan-pelan karena orang tuh pacingnya pelan-pelan. Nah ketika aku ngajarin slow down, akhirnya aku juga slow down. Aku akan kan kadang ketemu klien yang pengen cepet sembuh gitu, usianya udah 40 ke atas, layernya banyak, pengen kayak minum obat pusing besok sembuh gitu. Jadi ketika aku menerapkan prinsip itu, aku juga mengajarkan klienku untuk slow down sehingga dia juga berproses pelan-pelan, satu-satu layernya bisa
bisa kebuka. Gitu sih Mbak, itu salah satu prinsip yang aku pegang. Oke, dan itu bertahan sampai sekarang. Ada nggak prinsip yang ya berdasarkan pengalaman mungkin Mbak Ine merasakan begitu hingga akhirnya membuat ini yang harus nggak boleh nih, ini nggak boleh lepas dari yang aku lakukan? Satu berarti atau Boleh, silakan. nggak boleh attunement, relational attunement itu sangat penting. Rendah hati itu sih. Iya. Karena dengan rendah hati tuh cabangnya banyak. Nggak sotoy, nggak ngejudge gitu. Menerima klien apa adanya, kita benar-benar full atensi untuk klien gitu. Akhirnya itu ngebantu klien merasa feel safe, sehingga ketika dia merasa feel safe, karena orang yang trauma itu kan seringkali banyak yang tidak merasa safe karena lu yakin bisa bantu gue gitu. Siapa lu baru pertama kali, itu satu. Dan dia kan merasa, biasanya juga salah satunya orang yang trauma itu mengalami lonely, sendirian. Jadi ketika bicara lagi tentang traumanya, beneran nggak aku bisa bantu dia gitu. Nah kadang juga ketika itu aku juga nggak boleh merasa aku mampu gitu. Maksudnya aku berusaha tapi slow down dan tidak merasa paling bisa gitu loh Mbak. Jadi dengan begitu maka akan frekuensinya jadi baik, nyambung, gitu, jadi lebih nyambung gitu. Oke. Mbak Ine, dalam karir, dalam kehidupan, ada nggak sih titik terendah yang Mbak Ine rasakan? Dalam kehidupan, SMA itu terendah. SMA aku paling tidak suka di masa SMA aku. Itu salah satu titik terendah aku. Ya itu. Dalam karir? Dalam karir kalau dalam karir ketika aku merasa bahwa ternyata jadi psikolog itu tidak mudah ya. Gitu, ketika orang kayaknya gampang nih jadi psikolog, ngelihat IG tentang cuman secumit-cumit gitu. Apa sih cuman udah berasa paling tahu gitu. Ternyata enggak semudah itu. Itu sempat sih aku kayak ngerasa apa ini cocok ya buat aku, sempat kayak gitu. Karena ya tadi profesi psikolog itu berbeda dengan profesi lain yang kalau misalnya kita lagi ada masalah di rumah gitu, kita bisa ya udah sambil marah-marah bisa gitu loh. Psikolog tuh harus rada dulu apa dulu sehingga bisa benar-benar connect sama klien yang kadang ketika lagi ada benar-benar lagi nggak banget gitu, lebih baik aku reschedule dulu deh gitu. Karena emosiku nggak bisa untuk here and now untuk si klien. Di situ sempat ada titik terendah kayak ngerasa tidak semudah itu ya gitu. Jadi psikolog, sempat merasa tidak kompeten juga itu pernah ada karena semakin sulit klien-klien yang aku hadapi gitu. Very very kompleks trauma yang kayak gitu-gitu. Ini gimana, harus bagaimana gitu ngadepinnya gitu. Jadi kayak ya sempet ini juga sih dalam berkarir kayak ini aku karena emosi kayak gini lagi nggak bisa praktek nih gitu. Jadi kan nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Menarik. Pernah sih aku off agak lama gitu. Oke, karena harus nge-adjust diri dulu nge-adjust begitu ya. diri, termasuknya harus bagaimana dan sebagainya. Oke, ingat nggak sih momen pertama kali nanganin klien? Iya, pernah. Umur berapa Mbak Ine? Pakai umur lagi ya. Umur 20 something, 26, 25 mungkin, aku lupa. Kalau waktu itu kan ada praktek ya, ada praktek di kuliah. Tapi di kuliah itu hanya kita diajarin lebih banyak assessment ketimbang melakukan konseling. Nah, psikologi itu kan ada macam-macam ya Mbak, yang tadi aku bilang. Banyak juga psikolog yang terutama yang baru lulus itu rata-rata ngerjainnya assessment kayak tes IQ, tes apa gitu. Dan ternyata aku minatnya nggak suka dengan assessment gitu. Assessment itu kan kayak ngejudge, memang kebutuhannya itu yang ngejudge. Kamu tuh begini IQ-nya sekian bla bla bla. Begini. Aku nggak begitu suka. Aku ternyata lebih suka ke psikoterapis. Dan waktu pertama kali aku coba untuk konseling di rumah sakit waktu pertama kali, dan nggak ada supervisor segala macam karena abis kuliah ya udah kayak sendirian, kayak ini aku sama siapa ya gitu. Di situ aku kayak ya
challenging banget sih. Akhirnya aku cari guru, terus cari yang di Indo awalnya, terus udah gitu kok kayaknya butuh lebih lagi. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan komunitas brain spotting ini, aku ngerasa kayak mereka juga banyaknya tuh guru-guruku banyak yang senior dan mereka tuh alhamdulillah Allah kasih aku rezeki networking kali ya sama senior dari misalnya dari US, dari Jerman yang kayak gitu-gitu, dari apa sih namanya, kok jadi Austria dan lain sebagainya, dan kayaknya aku bisa masuk langsung sama si pakarnya gitu. Jadi kayak di situ aku kayak ngerasa jadi lebih pede lagi, terus ngobrol sama mereka, kadang ketemu langsung gitu, terus ya udah gitu. Di situ aku kayak ngerasa oke, akhirnya aku mau jadi psikolog yang fokusnya ke psikoterapi gitu. Dan terutama untuk trauma kayak this is where I belong gitu ya. ya. Akhirnya aku jalannya ke sini gitu. Menarik. Ada ritual tersendiri nggak sih, atau safe zone atau hobi begitu ya dari Mbak Ina di luar dari hiruk-pikuk dunia pekerjaan dan juga konseling, karena butuh banget kan industri ini. Iya, ritual yang saya jalani terutama mindful. Aku kan introvert sebenarnya. Jadi aku butuh sendiri, aku diam, aku connect sama diriku sendiri, connect sama yang di atas juga gitu, untuk lebih untuk proses healing aku, atau untuk kedepannya aku harus gimana, aku diem untuk connect gitu. Terus ya kalau kalau orang healingan pergi kemana, ya itu aku juga senang ke luar, ke natural lah ya gitu, kayak misal ke alam. Aku lumayan sering kalau anak, tapi kan karena jadi ibu-ibu ya tergantung kondisi anak lagi libur atau enggak, tapi aku suka ke alam, aku suka sendirian gitu. Itu yang aku lakukan, dan aku punya teman curhat gitu. Terus kalau aku butuh supervisi, aku kontak orang yang bisa aku percaya gitu, untuk ini bagaimana dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk mental health aku. Gitu. Untuk target Mbak Ina 5 tahun ke depan, project-project yang mungkin sekarang lagi dikerjain begitu kan ya, ada nggak sih? Iya, jadi tuh aku kan fokusnya ke trauma ini ya. Jadi aku masih ingin memarketingkan ini gitu ya, buku Trauma dan Attunement. Kalau sekarang ini kan masih adanya di Tokopedia gitu ya, atau langsung hubungi aku, tapi mungkin nanti pengennya di toko buku juga ada. Lalu ini kan sudah mulai aku trainingkan untuk praktisi kesehatan mental. Bukan semoga nanti bisa ke masyarakat umum. Kenapa aku lebih fokus ke praktisi kesehatan mental? Karena kebetulan aku adalah trainer untuk praktisi kesehatan mental untuk brain spotting, dan ternyata tentang trauma juga praktisi kesehatan mental masih entah itu psikolog atau psikoterapis, konselor, masih butuh pengetahuannya. Jadi menurut aku itu kayak MLM gitu, Mbak. Jadi ketika aku mengajarkan ke mereka, maka akan lebih banyak tersebar untuk ke para klien-klien gitu. Jadi atau masyarakat umum. Jadi sih aku memang banyaknya fokus ke situ, tapi aku juga sebenarnya pengen kedepannya ya mungkin bisa juga untuk ke masyarakat umum juga. Nah, salah satunya ya pakai buku ini. Cuman aku nggak mau bikin buku yang kayak populer banget gitu. Tetap harus ada ilmiahnya. Makanya dibilangnya buku yang aku ini kan aku tulis itu ternyata namanya populer ilmiah. Jadi kayak ada penelitiannya, ada secara jurnal dan lain sebagainya. Itu tetap aku masukin, karena menurut aku orang Indonesia yang tidak suka minim membaca ini tetap harus tahu tentang kondisi ilmiahnya. Kalau enggak kita nanti ketinggalan. Iya. Gitu. Sukanya kan ya ini ya Mbak Ina, kalau misalnya yang assessment, gitu. kamu begini enggak, kalau lagi tandanya kamu begini begitu. Orang Indonesia sukanya begitu kan. Betul, jadi dari pilihan-pilihan ini tanda aku tuh begini loh gitu kan. Betul, padahal ya menjudge itu nggak bisa sesimpel itu, bener nggak sih Mbak? Betul, makanya kalau Mbak lihat di buku aku ini yang di belakangnya aku bilang buku checklist misalnya ya, di bab tentang gejala trauma. Checklist gejala trauma ini untuk
self awareness, bukan untuk melakukan self diagnosis. Jadi aku sering banget kasih note-note di tiap ininya, karena orang entah ya, banyak orang yang gampang banget self diagnose untuk dari sekedar Google, AI, sementara gejala yang sama bisa aja sebenarnya akar atau misalnya diagnosisnya tuh berbeda atau tidak ada diagnosa. Misalnya gini, apa aku ADHD ya gitu. ADHD tuh paling jadi kayak apa sering ya? Iya, ADHD coba kenapa ya? Kayaknya emang karena dia kebiasaannya aja emang tidak disiplin gitu ya. Dulu orang dia konsen-konsen aja kok, umur 30 baru merasa ADHD. Atau ternyata ADHD juga gejalanya mirip sama orang yang mengalami trauma. Atau misalnya orang yang lagi stres. Orang yang stres kan emang gak bisa mikir saat itu gitu. Padahal kenapa? Kayaknya aku ADHD deh gitu. Umurnya 30 tahun terus gitu, waktu kecil gimana kita telusuri, aman aja ya, nilainya bagus apa. Dulu sih aku bisa konsen aja. Lah gimana ini maksudnya? Jadi ya itu self diagnosis tuh menurut aku harus hati-hati. Dan yang utama, bener kata Mbak Tasya tadi, beda sama dokter yang itu tuh kelihatan nih, kalau dokter tuh misalnya virusnya jelas gitu ya, flu ada flu tipe A, B, COVID gitu kan, flu burung lah, apalah. Tapi kalau mental health kan beda gitu ya. Sulit konsentrasi kan bisa aja orang depresi, stres, ADHD gitu ya, IQ-nya rendah gitu kan, atau apa gitu kan. Dan yang paling utama sebenarnya bukan diagnosisnya kalau untuk mental health. Dan saya bukan tipikal yang juga suka untuk mendiagnosis. Yang paling utama adalah apa yang terjadi pada dirimu, apa yang terjadi dengan luka batinmu apa aja, dan kamu maunya bagaimana. Itu yang paling penting. Misalnya gini, ada satu ADHD, terus satu lagi trauma, PTSD misalnya diagnosisnya. Ya, terus kamu apa yang terjadi di belakang gitu kan? Lalu kamu mau gimana? Misalnya, ya aku pengen bisa fokus lagi, sama-sama pengen bisa fokus kerjaan, karirku meningkat, aku bisa mengerjakan on time pekerjaanku. Oh ya udah, kan itu sama nih, orang yang ADHD sama yang PTSD mau fokus ke situ dulu. Ya udah, kita coba untuk ke arah situ bisa di-adjust ya. Bisa, iya. Dan akarnya apa nih? Nah, yang utama ternyata kalau si ADHD akarnya misal ABC, yang trauma EFG. Kita fokusnya kan ke situ, bukan si diagnosisnya yang paling utama. Gitu. Baik, menarik banget. Nih kalau misalnya Anda mau tahu lebih jauh smart listeners tentang trauma dan juga gimana attunement-nya, Anda bisa langsung beli buku ini di Tokopedia. Jadi langsung Anda bisa baca dan nggak self diagnose tapi bisa lebih tahu dan lebih kenal begitu ya. Walaupun pada akhirnya ya carilah pertolongan profesional yang paham, yang mengerti begitu. Betul. Oke, Mbak Ina, terima kasih banyak untuk insight-nya. Sama-sama Mbak Tasya. Dan jangan bosan-bosan diundang Smart FM ya. Siap. Oke. Dan Smart listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di dalam podcast Bincang Bersama di hari ini. Dan kita harus pamit undur diri. Akhir kata saya Tasya Rustama dan saya ini Indriani. Kami pamit, sampai jumpa. Bincang Bersama.